Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang Sampai selamanya Tuhan. Ku sembah
bangkit berdiri. Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua
terkasih, hari ini kita belajar tentang berkat, saudara-saudara terkasih. Paling senang kita itu pasti minta berkat, saudara-saudara. Give me blessing, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Coba deh, hari-hari kita itu dalam doa, dalam kata-kata yang keluar, pasti kita pasti minta berkat. Benar nggak? Hari ini kita berbicara tentang berkat, saudara-saudara terkasih. Tapi berkat yang kita bicarakan hari ini bukan berkat yang seperti saudara-saudara gambarkan. Saya benar-benar ini bawa ke level yang lebih dalam lagi, saudara-saudara terkasih. Gini blessing dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, kita masuk ke level berkat yang hakiki, level berkat yang sebenarnya, saudara-saudara terkasih. Ini bukan berkat yang dicari-cari orang dunia. Dicari-cari orang dunia itu kesehatan, kekayaan, hormat, apa lagi? Kedudukan. Semua, saudara-saudara terkasih. Itu bonus. Itu hanya bonus. Yang hari ini mau kita bahas adalah berkat yang dari Tuhan, yang itu di atas semuanya, saudara-saudara terkasih. Jadi kalau mengetahui, saudara-saudara terkasih, kenapa Tuhan itu di Taman Eden Dia hanya kasih pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang nggak boleh dimakan, pohon pengetahuan, saudara terkasih. Kenapa manusia dilarang makan itu, saudara terkasih? Berkat sesungguhnya yaitu pada saat di Taman Eden itu adalah berkat keselamatan. Itulah berkat yang hilang pada saat manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Keselamatannya langsung hilang karena pada saat manusia itu makan, maka dia akan mati. Upah dosa adalah maut. Yang mau kita bahas hari ini, give me blessing Lord, adalah berikan keselamatanmu Tuhan. Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, apapun usaha kita, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia orang menjaganya. Berkat Tuhan yang kita cari sekarang adalah berkat kita mengikut Tuhan, saudara-saudara terkasih. Ini yang gak boleh lepas. Di Mazmur 75 ayat 6 dikatakan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan tegang leher, hanya untuk posisi, hanya untuk uang, hanya untuk menipu, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Sebab bukan dari timur dan dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkan yang satu dan ditinggikan yang lain. Itulah Tuhan kita, saudara terkasih. Tuhan yang memberkati kita saat ini, itulah Tuhan kita. Bukan dari kiri dan kanan, depan, belakang, atas, bawah, saudara terkasih, tapi dari Tuhan, hakim yang agung. Direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Berkat, that's the blessing. The blessing of the Lord. Berkat ini, saudara-saudara, yang harus kita perjuangkan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu setia dan adil. Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu sama, saudara-saudara terkasih. Dia tidak pernah melupakan kita. Problemnya itu, saudara-saudara terkasih, orang, manusia itu yang lari dari Tuhan. Yesaya 40, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. This is not talking about drinking Kratindex or Red Bull, no. Tetapi Tuhan tetapi seumpama mereka raja rawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah Tuhan kita.
suka, jadi kalau saudara-saudara terkasih, Alkitab bahasa asli di bagian perjanjian lama itu berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani, saudara-saudara terkasih. Berkat arti berkat sebenarnya dalam bahasa asli itu adalah under showering of God, grace. Dalam bahasa Ibrani itu dikatakan yasha. Jadi itu harus berada dalam sinarnya Tuhan. Yasha itu harus berada dalam sinarnya Tuhan. Kalau tidak di luar yasha, berarti kita gak selamat. Itu berkat, saudara-saudara terkasih. Orang Yahudi itu menerima berkat, yaitu mendapatkan negeri yang penuh susu dan madu. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, bagi orang Yahudi, kalau dia keluar dari yasha, berarti ini kejahatan. Makanya kalau kita melihat di perjanjian lama, setiap orang yang keluar atau melanggar perintah Tuhan langsung hukum mati, saudara-saudara terkasih. Kejam banget ya Tuhan. Tapi itulah Tuhan kita. Whoever not follow the Torah, the law from the Lord, immediately punished. Death sentence, exile to other area, so they not mingle with Israelites. Jadi disinilah saudara-saudara terkasih yang mau ditekankan bahwa Tuhanlah yang tetap setia, manusia yang setia. Begitu bangsa Israel keluar dari yasha, yaitu berkat, yaitu keselamatan, berarti mereka melakukan kejahatan. Terus bagaimana? Apakah berkat itu selalu dengan berhubungan sama kekayaan, selalu dengan kesehatan, selalu dengan hal yang lain? Kita tidak dalam gereja kita tidak mengenal namanya teologi kemakmuran, saudara-saudara. Yang semakin diberkati, semakin kaya. Yang semakin diberkati, semakin ganteng, semakin sehat, semakin cantik, semakin wah. Dan juga gereja kita tidak mengenal teologi kemiskinan, saudara-saudara terkasih. Semakin miskin, semakin rohani. Tidak, saudara terkasih. Gereja kita mengajarkan adalah teologi kebenaran, yaitu kalau engkau mau selamat, engkau harus hidup benar. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, tetaplah di dalam yasha, tetaplah dalam berkat Tuhan, tetaplah di dalam keselamatan. Saya punya teman, saudara-saudara terkasih, saya dalam satu angkatan di Teknik Industri 95, kami lebih dari 30 orang tuh jadi dosen, saudara terkasih. 30 lebih jadi dosen. Sudah ada satunya di profesor di Solo, dan lainnya ada beberapa yang sudah mendekati level profesor, masih sangat muda, saudara terkasih. Mereka mengarang buku. Waktu mereka tanya apa yang kamu baca, Hendra, saya bilang saya baca Alkitab. Saya bilang, ini buku yang sudah lebih 5 miliar eksemplar dicetak, dan semua berasal dari Alkitab ini. Dia bilang ngapain gitu? Saya bilang saya masih bisa hidup dalam keselamatan dan kehidupan saya sampai sekarang karena buku ini. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, kita pun mau belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab supaya kita itu tetap dalam yasha, dalam keselamatan dan dalam berkat Tuhan. Hari ini kita belajar, saudara-saudara terkasih, tentang Kaleb. Ini cerita yang mungkin orang sudah berulang-ulang, tapi saya akan bawa dalam versi yang berbeda, saudara-saudara terkasih. Siapa Kaleb? Kaleb itu singkat cerita dia salah satu pengintai yang coba memasuki, nggak kelihatan ya? Iya, ya, nggak apa-apa. Nanti saya nggak apa-apa. Nanti ini hanya guidance saja. Nanti kita bagi. Kaleb itu adalah salah satu pengintai dari 12 pengintai yang memasuki tanah Kanaan. Namanya pengintai ini
ini orang-orang pilihan. Jadi pada saat itu dipilihlah orang-orang pilihan dari setiap suku, ke-12 suku bangsa Israel. Dan Kaleb ini saya bikin merah. Kenapa merah, saudara terkasih? Kaleb ini adalah seorang Kenas. Kenas itu adalah keturunan Kain, saudara terkasih. Kain itu adalah bangsa terkutuk, ya, bangsa terkutuk. Berarti Kain itu bukan dari bangsa Israel. Ya, ada bangsa Israel itu ada keturunan Set, saudara terkasih ya. Jadi waktu Adam dan Hawa ada dua anak, Kain dan Habel. Terus Kain membunuh Habel, dan selanjutnya Adam dan Hawa kawin lagi dan menghasilkan Set, keturunan. Kita keturunan Set, saudara terkasih. Dan bangsa Kenas ini berasal dari selatan Palestina dan bersaudara dengan orang Edom. Ya, Esau, suku-suku Esau, saudara terkasih. Bangsa Kenas ini dihubungkan dengan Israel, khususnya dengan suku Yehuda, melalui perkawinan campur si bapaknya si Kaleb, namanya Yefun, dengan anak perempuan Hur. Ya, anak perempuan Hur, tahu ya? Hur itu saudaranya si Musa. Sehingga Yefun ini dari keturunan Kenan ini mendapat hak dari etnik Rut bangsa Yehuda namanya Kaleb atau Kelubai di daerah Kades Barnea. Jadi waktu bangsa Israel itu masuk, saudara terkasih, ke padang gurun, itu terjadi kawin campur. Ya. Mix marital, dama suku-suku lokal. Dan luar biasanya dari perkawinan campur sekali, Yefun menghasilkan anak namanya Kaleb. Dan pada saat dia besar, dia menjadi orang yang luar biasa dan dia akan menjadi kepala suku di Yehuda. Ya, itu kisah Kaleb, saudara terkasih. Bayangkan terkutuk. Nah, kita balik nanti, saudara terkasih. Kita mau tahu kenapa kok bisa terkutuk sih si Kaleb ini, si bangsa Kenas ini terkutuk. Itu karena bapak moyangnya itu membunuh adiknya. Di Kejadian 4, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Sampai Kain bilang ke Tuhan, ayat selanjutnya, terlalu berat hukumanku ini. Aku pasti akan dibunuh orang pada saat aku keluar. Tapi Tuhan bilang, dalam kondisi itu pun aku akan menjaga engkau. Siapa yang akan membunuh engkau akan dibalaskan 7 kali lipat, saudara terkasih. 7 kali lipat. Jadi di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, Kain walaupun dia dibuang menjadi suatu bangsa yang dicampakkan, bangsa yang jahat, Tuhan tetap lindungi. Maknanya apa? Kok hubungannya Kain sama Kaleb? Jadi peristiwa Kain sampai ke peristiwa Kaleb itu 600 tahun, saudara-saudara terkasih. 600 tahun. Bayangkan, saudara-saudara terkasih, proses 500 tahun mengembara dan dikejar-kejar orang. Coba deh, siapa yang pernah punya utang, dikejar 1 hari aja mungkin udah kelojotan kali ya, diteleponin gitu udah pusing kita ya. Benar nggak? Atau siapa misalnya yang kita bersekolah atau bekerja di kantor, dikejar sama bos aja satu hari kita udah rasanya stres banget. Atau anak-anak kami yang sekolah, Russell, Joel Jason, tanya gurunya, where is your homework? Wah, langsung stressful, saudara terkasih. Ini 600 tahun.
tahun, saudara terkasih. Waktunya pendek nggak? 6 abad loh. 6 abad, pendek nggak? Kita aja dijajah bangsa Belanda, bukan Belanda sebenarnya jajah kita, saudara terkasih. Itu sebenarnya perusahaan dagang juga. Cuma supaya kita bangsa Indonesia nggak malu ya bangsa Belanda. Ya. Kita aja dijajah aja 350 tahun. Itu katanya wah udah menderita banget. Ini 600 tahun. Jadi itulah bagaimana saudara-saudara terkasih, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Bahkan pada saat kita berdosa pun Tuhan masih melihat kita, menjagain kita. Pada saat kita pun dihujat, pada saat kita pun dihukum, Tuhan tak menjaga kita, saudara terkasih. Karena itu, saudara terkasih, sangat penting tetap menjaga hati. Saya yakin bapaknya Kaleb itu bukan seorang sembarangan, saudara terkasih. Karena walaupun dibolehkan kawin campur, itu biasanya langsung dibunuh, saudara, diaksikan. Tapi ini dapat menerima sendiri. Yefun, the father of Caleb, get special treatment. Bahkan anaknya Caleb menjadi kepala suku langsung, saudara terkasih. Dan Caleb ini spesial, saudara terkasih. Caleb ini spesial. Proses 600 tahun. Proses 600 tahun diganti dengan proses 30-40 tahun untuk menjadikan suatu bangsa yang terkutuk menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Saya tidak tahu masa lalu kita semua, saudara terkasih. Mungkin ada orang yang mengutuk kita, mungkin keturunan kita ada yang dikutuk, atau perkataan-perkataan dari nenek moyang kita jatuh ke kita, kita sudah putus, saudara terkasih. Jangan biarkan kutuk itu sampai di kepala kita sehingga menguasai pikiran kita. Inilah Kaleb. Kisah Kaleb itu bisa dibaca di Yosua 14. Di ayat 6 dikatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun bapaknya. Orang Kenas itu, masih dibilang lagi orang Kenas itu. Tetap dia dikenal sebagai keturunan Kain, tapi sukunya sudah masuk ke suku Yehuda. Gak gampang, saudara-saudara terkasih. Bangsa yang terkutuk dicangkokkan ke bangsa yang diberkati suku Yehuda. Kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Inilah Kaleb. Inilah Kaleb. Kaleb itu dengar perintah Tuhan, saudara. Dengar firman Tuhan. Jadi pada saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, udah bagi-bagi hak, bagi-bagi area, saudara-saudara, di lembah Sungai Yordan. Udah bagi-bagi area. Tetapi Kaleb datang ke Yosua bilang, ingat, aku mengingat perkataan Tuhan yang diucapkan abdi Tuhan Musa tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi dia mengingat firman Tuhan selama 45 tahun yang diucapkan Musa di Kades Barnea. Nanti kita lihat nanti selanjutnya apa yang diucapkan dia, yang dijanjikan. Proses 45 tahun ini proses sebentar kan, saudara-saudara terkasih? Nggak sebentar untuk ukuran manusia. Saya umur 44 tahun tahun ini, saudara terkasih. Saya belum tentu ingat apa yang diucapkan bapak saya waktu saya umur 1 hari. Siapa yang ingat? Umur 1 hari terus ada pendeta doakan atau orang tua kita doakan, saya ingat juga. Firman Tuhan 45 tahun dia ingat, saudara terkasih. Baru
berarti orang memang sangat smart. Ya. Waktu saya kuliah itu ada ilmu kami saudara kali. Banyak dibaca, banyak lupa. Ya. Sedikit dibaca, sedikit lupa. Sebaiknya nggak usah dibaca apa-apa, jadi kita nggak lupa apa-apa saudara. Makin pintar, makin bodoh. Tapi itulah saudara-saudara terkasih. 45 tahun dia bisa ingat firman Tuhan yang diucapkan Musa, saudara terkasih. Itulah Kaleb. Makanya dia dibilang a man favored by God. Wow. Dahsyat, saudara terkasih. Saya bicara tentang Kaleb, luar biasa, saudara terkasih. Kaleb ini dahsyat. Yosua 14 ayat 8, dia adalah orang yang faithful heart. Dia itu orang yang bold. Hatinya itu selalu bulat, sebulat mulutnya dia ngomong, saudara terkasih. Hatinya itu bulat, seperti dia ngomong, saudara. Berarti dia apa? Boldly heart and very pure heart. Di Yosua 14 ayat 8 dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membawa tawar hati bangsa itu. Aku telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Full heart. Waktu dia datang mengintai sampai ke suku Enak, saudara terkasih. Suku Enak itu tingginya 5-7 meter, saudara terkasih. Ya. Sementara kemungkinan dihitung bangsa Israel itu sekitar 1,6, 1,7. Ya, Goliat itu 3,5 meter, saudara terkasih. Jadi waktu si Daud itu mungkin sekitar ukuran 1,5 meter dia waktu kasih alih-alih itu, saudara terkasih. 5-7 meter, saudara terkasih. Dan bahkan pada saat itu pengintai Israel 12 orang bawa dahan pohon anggur itu perlu 2 orang. Bayangkan tuh pohon anggur mereka itu segede apa, saudara terkasih. Dahan pokok anggur mereka itu diangkut 2 orang dari 12 pengintai itu. Saya menunjukkan tanah itu sangat subur. Jadi dia datang, dia mengatakan hatiku penuh kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Kata-kata Tuhan aku percaya. Terus apa sih yang dipercaya dia kata-kata Tuhan itu? Jadi waktu itu Musa bersumpah dalam nama Tuhan. Katanya kepada ke-12 suku bangsa Israel yang datang ke-12 pengintai, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Allahku akan memelihara hidupmu seperti yang dijanjikannya. Pada saat itu dikatakan, disumpahkan kepada Kaleb bin Yefun umur 45 tahun kemudian dia datang kepada Yosua. Yosua, gue gak mau lembah Yordan. Ini memang lembah yang subur. Gue mau mengingat janji Tuhan 45 tahun yang lalu bahwa apa yang gue injak itu menjadi milikku. Saya pernah punya kejadian, saudara-saudara terkasih. 7 tahun yang lalu, saudara-saudara terkasih. Kami memang waktu itu 8 tahun yang lalu. Kami punya rumah kecil di BSD dan itu kami mau jual dan kami mau beli rumah yang lebih besar. Jadi kami jual rumah kami itu dan kami mau jadikan DP untuk rumah. Rumahnya nggak gede-gede aman, saudara terkasih. Nggak gede-gede aman. 200 meter, 2 lantai. Seperti mimpi istri saya waktu dia mau menikahi saya, saudara terkasih. Saya pengen punya rumah 2 lantai, ada terasnya di atas. Jadi kami carilah saudara-saudara terkasih di daerah BSD. Ini bukan kesombongan, saudara. Saya mau mempersaksikan bahwa ini Tuhan luar biasa. Jadi pada saat itu saudara terkasih, rumah lagi mau dijual. Dan itu ada rumah di daerah Tirta Golf, saudara terkasih. Rumah
Nggak gede, saudara. 2 lantai, 200 meter. Ada teras di atas. Jadi waktu itu saudara-saudara terkasih, adik saya yang di Bandung itu kena stroke, pecah pembuluh darah. Wah, kami berdoa tuh di Boromius. Selamat saudara-saudara terkasih. Jadi dipasangin, jadi kepalanya dipasangin titanium saudara terkasih. Jadi kalau mau lewat itu pasti bunyi-bunyi. Walaupun dia lepas sepatu, dia pasti bunyi saudara terkasih. Jadi waktu itu mama saya datang. Hendra, di mana rumahmu? Saya yang bilang itu mah sana. Kok mama nggak nginep di situ? Iya belum punya, tapi udah injak-injak aku bilang. Kali waktu itu saya termotivasi dengan Kaleb. Yang kuinjak-injak itu menjadi milikku. Kuinjak-injak saudara terkasih. Bayangkan waktu itu harus keluar duit untuk bantu biaya operasi di Boromius. Emang sebagian dibayar keluarga dari kantor. Tapi yang lainnya kami masih bisa berlagu lagi. Oh, ini benar-benar saya bilang itu saya mempresentasikan Allah yang dahsyat, saudara terkasih. Bukan saya menunjukkan kehebatan, tidak, saudara. Singkat ceritanya, saudara terkasih, yang punya itu adalah saudara Gembala Kul juga di daerah Pondok Indah. Ya. Setahun kemudian rumah itu milik kami, saudara terkasih. Walaupun KPR, saudara terkasih. Walaupun KPR. Tapi saya sangat bangga, saya mempraktekkan firman Tuhan pada saya mendapatkan itu, saudara terkasih. Dan dalam hal ini 45 tahun Kaleb bin Yefune datang ke Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Aku mau apa yang kuinjak itu menjadi milikku. Aku gak mau membasuh Sungai Yordan yang walaupun ini subur. Dia mempunyai hati yang kuat di dalam firman Tuhan. Itu yang pertama Kaleb. Yang kedua, Kaleb itu sangat rendah hati. Kaleb itu punya kekuatan nggak? Punya, dari suku Yehuda. Jadi kan bangsa Israel itu 12 itu. Yang 2 terkumpul itu tinggal 2 saudara terkasih. Pertama itu Efraim. Jadi berkat sulung itu diambil dari Ruben. Karena Ruben itu bukan menikahin apa sih istilahnya? Mengawinin istri bapaknya. Jadi Efraim naik menjadi keturunan yang sulung. Dan Yehuda memang dibuatkan spesial. Lalu Kaleb datang dan meminta itu saudara terkasih. Apa yang kuinjak dulu? Hebron, berikan kepadaku. Bisa nggak dia nyerang Hebron? Bisa saudara terkasih. Bisa nggak dia stay di lembah Sungai Yordan aja? Bisa. Tapi dia percaya firman Tuhan. Aku harus mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepadaku. Tempat yang sangat besar. Tapi dia tak langsung nyerang, saudara-saudara terkasih. Kaleb ini tetap datang ke Yosua, orang yang diurapi Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia ini ada kerendahan hati, saudara terkasih. Bahkan Miriam dan Harun pun pernah bilang, apa kamu semua Musa dan Musa? Kami juga diberkati. Tapi ini Kaleb berbeda. Walaupun dia tidak saudara-saudara seperti Miriam dan Harun, tapi dia sangat menghormati Yosua. Dia sangat menghormati pemimpin yang diurapi Tuhan. Jadi Kaleb itu punya kerendahan hati. Dia punya hati yang bulat, hati yang percaya sama Tuhan, hati yang sangat-sangat bertaut kepada Tuhan, dan ada saling sama juga. Dia itu sangat rendah hati. Dia tetap hormat kepada pemimpin. Yosua, aku datang kepadamu, izinkan aku. Dan Yosua memberkati Kaleb dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Lucu kan? Belum dipunyain, dia masih masuk Kanaan itu daerah pinggiran loh, daerah sungai-sungai, daerah subur. Hebron itu di atas gunung, dijaga suku-suku enak, yang gede-gede, saudara terkasih. Belum diserang, udah dibilang itu milik pusakamu. Asik nggak?
Itu perlu bukan hanya pengharapan, saudara terkasih. Ya, bukan hanya pengharapan, juga persiapan dan doa, saudara terkasih. Karena apa? Dia harus naik ke gunung, menaklukkan orang 5-7 meter, saudara terkasih. Itu gak simpel, tapi sudah diberikan, itu warisanmu. Lu gak mau ngambilin Sungai Yordan, gua kasih, oke deh. Lu injak udah kemarin kan, gua kasih. Itu Yosua. Dia tetap mengambil hikmah janji yang diberikan Musa, itu tak diteruskannya, saudara terkasih. Karena dia juga saksi hidup. Di dalam kerendahan hati ini, saudara terkasih, harus ditambahkan dengan persistence. The habit of persistence is the habit of victory. The habit of persistence is the habit of the victory. Jadi kalau kita menang, kita harus gigih. Kalau kita mau meraih besar, kita harus gigih. Gak bisa mau meraih besar kita santai-santai, gak ada urusannya, saudara terkasih. Karena itu dikatakan, Yosua 14:12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Bayangkan, saudara terkasih, orang-orang raksasa, kota-kota berkubu di atas gunung pula. Gampang gak ngalahinnya? Gak gampang, saudara terkasih. Ada kata yang luar biasa kepada yang diberikan Kaleb itu, mungkin Tuhan menyertai aku. Kalau kata mungkin ini, saudara terkasih, ini bukan berarti dia menyaksikan Tuhan. Yang dia mau perkataan dalam bahasa aslinya, aku mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tetap menolong aku. Yasa berkat, I want still under shower of blessing, shower of salvation. Yasa, yang dia takut dia keluar dari Yasa, saudara terkasih. Inilah dia bukan menyaksikan Tuhan pas God is faithful. Dia hanya mau Tuhan jagain aku supaya aku tetap dalam Yasamu, in your Yasa, under your salvation. Akhirnya apa, saudara terkasih? Akhirnya bangsa Israel, bangsa Yehuda, Kaleb menduduki Hebron. Dan dia mengatakan, saudara terkasih, dulu aku 40 tahun dan sekarang aku 85 tahun, tetapi kekuatanku sama seperti 45 tahun yang lalu, dan aku akan menaklukkan Hebron. Saya suka membagikan firman ini kepada orang-orang tua, saudara terkasih. Karena kalau kepada saya, kepada kita menghina kan? Belum umur 85 udah dibilang 85, gimana sih ini? Saya suka membagikan ini supaya orang tua tetap semangat. 85 loh, merebut kota. Bukan merebut kota biasa, tapi merebut kota yang orang-orang yang menjaganya 5-7 meter. Inilah yang kita mau belajar, saudara terkasih. Kita mau belajar satu tokoh namanya Kaleb. Kalau engkau mau diberkati, stay in your Yasa, stay in your salvation. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara terkasih? Tetaplah dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan kekayaan, bukan hartamu, bukan kesehatanmu, bukan apapun yang kau miliki sekarang. Berkat Tuhan itu adalah keselamatan. Keselamatan hanya bisa ada kalau hati kita terus penuh kepada Tuhan.
Keselamatan itu ada kalau kita